Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Pangeran Puger atau Sri Sesuhunan Pakubuwono I. Pangeran Puger adalah raja ketika Kasunanan Kartasura yang setelah naik tahta bergelar Sri Sesuhunan Pakubuwono I. Ia memerintah pada tahun 1704 sampai tahun 1719. Naskah-naskah babat pada umumnya mengisahkan tokoh ini sebagai raja agung yang bijaksana. Nama asli Pangeran Puger adalah Raden Mas Derajat. Ia merupakan putra Sunan Amangkurat I, raja terakhir Kesultanan Mataram yang lahir dari Ratu Wetan atau Permaisuri kedua. Ibunya berasal dari keluarga Kajoran, yaitu sebuah cabang keluarga keturunan Kesultanan Pajang. Raden Mas Derajat pernah diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota ketika terjadi perselisihan antara Amangkurat I dengan Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat adalah kakak tiri dari Raden Mas Derajat yang lahir dari Ratu Kulon atau Permaisuri pertama. Amangkurat I mencopot jabatan Adipati Anom dari Raden Mas Rahmat dan menyerahkannya kepada Raden Mas Derajat. Namun ketika keluarga Kajoran terbukti mendukung pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1674, Amangkurat I terpaksa menarik kembali jabatan tersebut dari tangan Raden Mas Derajat. Puncak pemberontakan Trunojoyo terjadi pada tahun 1677. Pangeran dari Madura tersebut melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kesultanan Mataram yang terletak di Pleret. Amangkurat I melarikan diri ke barat dan menugasi Adipati Anom atau Raden Mas Rahmat untuk mempertahankan istana. Namun Adipati Anom menolak dan memilih ikut mengungsi. Pangeran Puger pun tampil menggantikan kakak tirinya tersebut untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa tidak semua anggota keluarga Kajoran terlibat pemberontakan Trunojoyo. Ketika pasukan Trunojoyo tiba di istana Pleret, pihak Amangkurat I telah pergi mengungsi. Pangeran Puger pun berjuang menghadapinya, namun kekuatan Trunojoyo sangat besar sehingga ia terpaksa menyingkir ke desa Kajenar. Di sana, Pangeran Puger membangun istana baru bernama Kerajaan Purwakanda. Ia mengangkat diri sebagai raja bergelar Sesuhunan ing Alogo. Setelah Trunojoyo mengambil harta rampasan perang dari Keraton Mataram, ia kemudian kembali ke pusat kekuasaannya di Kediri. Pada saat itulah Sunan ing Alogo kembali ke Pleret untuk menumpas sisa-sisa pengikut Trunojoyo yang bertugas di sana. Sunan ing Alogo pun mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram yang baru. Sementara itu, Amangkurat I meninggal dunia dalam pengungsiannya di daerah Tegal. Ia menunjuk Adipati Anom sebagai Raja Mataram yang baru bergelar Amangkurat II. Sesuai wasiat ayahnya tersebut, Amangkurat II pun meminta bantuan kepada VOC. Pemberontakan Trunojoyo akhirnya berhasil ditumpas pada akhir tahun 1679. Amangkurat II merupakan raja tanpa istana karena Pleret telah diduduki oleh Sunan ing Alogo. Ia pun membangun istana baru di hutan Wonokerto yang diberi nama Kartosuro pada bulan September tahun 1680. Amangkurat II kemudian memanggil Sesuhunan ing Alogo untuk bergabung dengannya. Namun panggilan tersebut ditolak. Penolakan tersebut menyebabkan terjadinya perang saudara. Akhirnya pada tanggal 28 November tahun 1681, Sesuhunan ing Alogo menyerah kepada Jacob Cuper, perwira VOC yang membantu Amangkurat II. Sunan ing Alogo pun kembali bergelar Pangeran Puger dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Kekalahan Pangeran Puger menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang kemudian menjadi daerah bawahan Kasunanan Kartasura. Meskipun demikian,
naskah-naskah Babat tetap memuji keberadaan Pangeran Puger sebagai orang istimewa di Kartasura. Yang menjadi raja memang Amangkurat II, namun pemerintahan Kasunanan seolah-olah berada di bawah kendali Pangeran Puger. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah-naskah Babat ditulis pada zaman kekuasaan raja-raja keturunan Pangeran Puger. Amangkurat II berhasil naik tahta berkat bantuan VOC, namun disertai dengan perjanjian yang memberatkan pihak Kartasura. Ketika keadaan sudah tenang, Patih Narangkusuma yang anti Belanda mendesaknya supaya mengkhianati perjanjian tersebut. Pada tahun 1685, Amangkurat II melindungi buronan VOC bernama Untung Suropati. Kapten Frank Joystick datang ke Kartasura untuk menangkapnya. Amangkurat II berpura-pura membantu VOC, namun diam-diam ia juga menugasi Pangeran Puger supaya menyamar sebagai anak buah Untung Suropati. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di sekitar Keraton Kartasura pada bulan Februari tahun 1686, tentara VOC sebanyak 75 orang tewas ditumpas oleh pasukan Untung Suropati. Pasukan Untung Suropati berhasil membunuh Kapten Tek yang tidak berhasil turun dari kudanya. Amangkurat II meninggal dunia pada tahun 1703. Tahta Kartasura jatuh ke tangan putranya yang bergelar Amangkurat III. Menurut Babat Tanah Jawi, ketika Pangeran Puger datang melayat, tak sengaja ia melihat kemaluan jenazah kakaknya berdiri. Dari ujung kemaluan itu muncul setitik cahaya yang diyakini sebagai wahyu ke Prabon. Konon barang siapa mendapatkan wahyu tersebut, maka ia diyakini akan menjadi raja di tanah Jawa. Pangeran Puger pun menghisap sinar tersebut tanpa ada seorang pun yang melihat. Sejak saat itu, dukungan terhadap Pangeran Puger berdatangan karena banyak yang tidak menyukai tabiat buruk dari Amangkurat III. Hubungan antara paman dan keponakan tersebut pun diwarnai ketegangan. Kebencian Amangkurat III semakin bertambah ketika Raden Suryokusumo, putra Pangeran Puger, memberontak. Pada puncaknya, yaitu bulan Mei tahun 1704, Amangkurat III mengirim pasukan untuk membinasakan keluarga Puger. Namun Pangeran Puger dan para pengikutnya lebih dahulu mengungsi ke Semarang. Yang ditugasi mengejar adalah Tumenggung Cangrono, Bupati Surabaya. Namun Cangrono sendiri diam-diam memihak Pangeran Puger sehingga pengejarannya hanya bersifat sandiwara belaka. Bupati Semarang yang bernama Rangga Yudanegara bertindak sebagai perantara Pangeran Puger dalam meminta bantuan kepada VOC. Kepandaian diplomasi Yudanegara berhasil membuat VOC memaafkan peristiwa pembunuhan Kapten Tek. Bangsa Belanda tersebut menyediakan diri untuk membantu perjuangan Pangeran Puger, tentu saja dengan perjanjian yang menguntungkan pihaknya. Isi perjanjian Semarang yang terpaksa ditandatangani Pangeran Puger antara lain penyerahan wilayah Madura bagian timur kepada VOC. Pada tanggal 6 Juli tahun 1704, Pangeran Puger diangkat menjadi raja bergelar Sesuhunan Pakubuwono Senopati Enggalogo Ngabdurrahman Zaidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa atau lazim disingkat Pakubuwono I. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1705, Pakubuwono I dikawal gabungan pasukan VOC Semarang, Madura Barat, dan Surabaya bergerak menyerang Kartasura. Pasukan Kartasura yang ditugasi menghadang dipimpin oleh Aryo Mataram yang tidak lain adalah adik Pakubuwono I sendiri. Arya Mataram berhasil membujuk Amangkurat III agar supaya mengungsi ke timur, sedangkan ia sendiri kemudian bergabung dengan Pakubuwono I. Dengan demikian, tahta Kartasura pun jatuh ke tangan Pakubuwono I. Tepatnya pada tanggal 17 September tahun 1705. Pemerintahan Pakubuwono I dihadapkan pada perjanjian baru dengan VOC sebagai pengganti perjanjian lama
yang pernah ditandatangani oleh Amangkurat II. Perjanjian lama tersebut berisi kewajiban Kartasura untuk melunasi biaya perang Trunojoyo sebesar 2,5 juta gulden. Sedangkan perjanjian baru berisi kewajiban Kartasura untuk mengirim 13.000 ton beras setiap tahun selama 25 tahun. Pada tahun 1706, gabungan pasukan Kartasura dan VOC mengejar Amangkurat III yang berlindung di Pasuruan. Dalam pertempuran di Bangil, Untung Suropati yang saat itu menjabat sebagai Bupati Pasuruan tewas. Amangkurat III sendiri akhirnya menyerah di Surabaya pada tahun 1708. Pada tahun 1709, Pakubuwono I terpaksa menghukum mati Adipati Cangrana, Bupati Surabaya yang dulu telah membantunya naik tahta. Hukuman ini dilakukan karena pihak VOC menemukan bukti bahwa Cangrana berkhianat dalam perang melawan Untung Suropati pada tahun 1706. Adipati Cangrana digantikan oleh adiknya yang bernama Jaya Puspita sebagai Bupati Surabaya. Pada tahun 1714, Jaya Puspita menolak menghadap ke Kartasura dan mempersiapkan pemberontakan. Menurut Babat Tanah Jawi, perang di Surabaya ini lebih mengerikan daripada perang di Pasuruan dahulu. Jaya Puspita akhirnya kalah dan menyingkir ke Japan yang sekarang menjadi Mojokerto pada tahun 1718. Sunan Pakubuwono I sendiri meninggal dunia pada tahun 1719. Yang menggantikannya sebagai Raja Kartasura selanjutnya adalah putranya yang bergelar Amangkurat IV. Pemerintahan Amangkurat IV ini kemudian dihadapkan kepada pemberontakan saudara-saudara sesama putra Pakubuwono I sendiri, antara lain Pangeran Blitar, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Dipanegara Madiun. Dalam sejarah Kesultanan Mataram juga terdapat tokoh lain yang juga bergelar Pangeran Puger. Salah satunya adalah putra Panembahan Senopati yang lahir dari selir Nyai Adisoro, bernama asli Raden Mas Kentul Kejuron. Tokoh ini hidup pada zaman sebelum Pakubuwono I. Pangeran Puger yang ini pernah memberontak pada tahun 1602 sampai tahun 1604 terhadap pemerintahan adiknya sendiri, yaitu Mas Jolang atau Prabu Hanyokrowati, kakek buyut Pangeran Puger Pakubuwono I. Demikian sedikit ulasan tentang Pangeran Puger atau Sri Sesuhunan Pakubuwono I. Semoga video ini dapat sedikit menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.